Halo semuanya, salam jumpa lagi bersama saya dalam seri pembelajaran bahasa Inggris. Dan topik yang akan kita bicarakan kali ini adalah teks deskriptif. Secara spesifik, kita akan berbicara tentang social function, generic structure, dan language features. Oke, get yourself ready, stay tuned, and let's check it out. Pay attention, pay attention, pay attention to me. Poin pertama yang akan kita bicarakan adalah social function atau fungsi sosial dari teks deskriptif. Namun sebelum kita mencari tahu apa itu fungsi sosial dari teks deskriptif, kita lihat dulu pengertiannya. Kata deskriptif itu sendiri adalah sebuah kata berimbuhan. Kata dasarnya adalah describe, sebuah kata kerja yang artinya melukiskan atau menggambarkan. Imbuhan yang diperolehnya mengubah kelas kata yang tadinya adalah kata kerja menjadi kata sifat deskriptif, dan secara lepas dapat kita terjemahkan menjadi bersifat menggambarkan. Sementara kata bendanya adalah description atau gambaran di dalam bahasa Indonesianya. Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa descriptive text adalah sebuah teks yang menggambarkan sesuatu. Lalu, apa saja yang termasuk sesuatu di sini? Bisa orang, bisa tempat, bisa benda atau hewan. So, in English, we can say that the social function of a descriptive text is to describe a particular person, place, thing, or animal. Oke. Kita lihat contoh sederhana tentang menggambarkan sesuatu menggunakan kata-kata. Yang pertama, menggambarkan orang, describe people, person. A beautiful Timorese girl. Yang digambarkan di sini adalah girl. Sementara kata beautiful dan Timorese di sini adalah kata sifat yang berfungsi untuk menggambarkan kata benda girl tadi. Kita lihat dalam contoh kalimat, Cinta is a beautiful Timorese girl. Yang kedua, menggambarkan tempat, seperti pada frase berikut ini. A barren rocky island. Yang digambarkan di sini adalah island atau pulau. Sedangkan yang menggambarkan adalah barren atau gersang dan rocky atau berbatu, sebuah pulau gersang dan berbatu. Kita lihat contoh kalimatnya, Timor is a barren rocky island. Kita lihat yang ketiga adalah menggambarkan benda, a wooden dining table. Yang digambarkan di sini adalah table atau meja. Dan yang menggambarkan adalah wooden dari kayu dan dining atau jamuan. Kita lihat contoh kalimatnya, I have a wooden dining table in my dining room. Seperti itu. Yang keempat adalah menggambarkan hewan. Misalnya a black naughty cat. Yang digambarkan di sini adalah cat, kucing. Sedangkan yang menggambarkan adalah black atau hitam dan naughty, nakal. I saw a black naughty cat last night. Itu adalah contoh-contoh sederhana tentang menggambarkan sesuatu. Yang kita lihat tadi adalah frase dan kalimat, sedangkan yang akan kita pelajari di sini adalah sebuah teks, yang mana teks itu sendiri terdiri dari beberapa paragraf. Tiap-tiap paragraf itu memiliki perannya masing-masing dalam membangun sebuah teks. Misalnya paragraf pertama berbicara tentang A, paragraf kedua berbicara tentang B, dan seterusnya.
Peran-peran mereka dapat kita telusuri lebih jauh dengan melihat generic structure of the text atau struktur teksnya. Mari kita lihat struktur dari teks deskriptif. Teks deskriptif itu terdiri dari dua elemen, yaitu identification dan description. Kita lihat lebih detail. Yang pertama adalah identification atau pengenalan. Pada bagian ini kita memperkenalkan sesuatu yang mau kita gambarkan. Hal yang dapat kita identifikasi di sini adalah identitasnya. Salah satu identitas yang penting untuk kita perkenalkan di sini adalah nama. Masih ada hal lain yang dapat kita identifikasi juga. Kita lihat contoh. I have a dog called Caca. She is my mom's gift at my last birthday. Dari contoh di atas kita dapat melihat hal-hal yang ditampilkan pada bagian identifikasi atau pengenalan dari sebuah teks deskriptif. Yang pertama adalah fenomena yang dibicarakan di sini adalah sejenis hewan, dan dalam hal ini adalah seekor anjing. Hal yang kedua dari identifikasi di sini adalah nama dari anjing tersebut, yaitu Caca. Yang ketiga adalah jenis kelamin anjing tersebut. Kata si yang muncul di sini secara tidak langsung memberikan informasi kepada kita bahwa anjing tersebut adalah seekor anjing betina. Yang keempat, tentang asal dari anjing tersebut. Anjing tersebut adalah sebuah pemberian dari seorang ibu kepada anaknya. Dan yang terakhir adalah kapan anjing tersebut diperoleh, yaitu pada saat hari ulang tahun si penulis cerita itu. Elemen kedua dalam struktur teks deskriptif adalah description. Pada bagian ini kita menggambarkan ciri fisik atau kualitas atau karakter dari sesuatu yang kita perkenalkan tadi atau pada bagian identification tadi. Mari kita lihat contoh sederhana mengenai menggambarkan ciri fisik, menggambarkan kualitas, dan menggambarkan karakter. Yang pertama, menggambarkan ciri fisik. Caca is a cute little dog. She has long silky fur. Her bright eyes always catch me every time I wander around. Bagian-bagian yang menunjukkan bahwa kita menggambarkan ciri fisik itu seperti a cute little dog, a long silky fur, dan bright eyes. Yang kedua, menggambarkan kualitas. Kita lihat contoh kalimatnya. One thing I really wonder about her is her intelligence. She never left her poop in random place. If we have a guest, she seems to be a messenger to notify us about it. Di sini poin kunci bahwa kita sedang menggambarkan kualitasnya muncul pada kalimat seperti one thing I really wonder about her is her intelligence. Yang kedua, she never left her poop in random place, menggambarkan kualitas. She seems to be a messenger to notify us. Dan yang terakhir, menggambarkan karakter. Kita lihat contoh kalimatnya. Even if she is pretty small in size, she is really tough though. She will fight the intruder even if they are outsized or outnumbered. Karakter yang muncul di sini adalah she is really tough. Dia sangat tangguh. Itulah elemen-elemen yang membangun sebuah teks deskriptif beserta contoh-contohnya. Kita lihat tadi ada identification atau pengenalan dan ada description atau gambaran-gambaran.
Secara sederhana kita dapat menghasilkan sebuah teks deskriptif hanya dalam 2 paragraf saja. Pada paragraf pertama kita mengidentifikasi sesuatu dan di paragraf yang kedua kita memberikan gambaran tentang sesuatu tersebut, atau kita bahkan bisa juga menggabungkan keduanya hanya dalam 1 paragraf saja. Namun kita dapat juga mengembangkannya menjadi lebih dari 1 paragraf, tergantung pada daya kreasi kita. Bagaimana? Apakah Anda bisa mencobanya di rumah? Anda bisa memulai dengan menentukan sebuah objek untuk menjadi topik pembicaraan Anda. Misalnya sebuah pohon. Yang perlu Anda lakukan di sini adalah melihat-lihat pohon tersebut, mengamat-amati pohon tersebut, kemudian menyampaikan apa yang Anda lihat saja. Sekali lagi, apa yang Anda tangkap dengan mata saja. Misalnya warnanya, bentuknya, ukurannya. Ukurannya itu kira-kira saja, tidak perlu bawa meter segala untuk mengukur. Kemudian hal-hal lain yang bisa ditangkap dengan mata Anda. Oke? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum Anda membuat teks deskriptif Anda sendiri, yaitu ciri-ciri kebahasaannya atau language features. Yang pertama, focus on specific participant. Hanya memberikan informasi mengenai benda tertentu atau orang tertentu yang sedang kita bahas saja. Misalnya seperti tadi kita berbicara tentang dog. Kemudian yang kedua, use of simple present tense atau menggunakan kalimat bentuk waktu sekarang. Yang ketiga, ada noun phrase seperti yang sudah kita bahas tadi yang di depan. A beautiful Timorese girl itu adalah sebuah frase kata benda. Girl di sini adalah kata bendanya. Kemudian frasenya ada kumpulan-kumpulan kata yang mengikutinya itu dalam bentuk adjektif. Sehingga yang ketiga atau yang keempat adalah adjektif, kata sifat. Kita lihat ada a beautiful, ada Timorese. Adjektif atau kata sifat. Kata sifat itu berfungsi untuk memberikan gambaran kepada kata benda. Kata beautiful tadi dia memberikan gambaran terhadap girl, beautiful girl, wherever you are, I know that I love you. Yang berikutnya relating verbs atau linking verbs yang berfungsi untuk menghubungkan subjek dan subjek komplement, dan masih ada lainnya lagi. Tapi kita akan bahas ciri-ciri kebahasaan tersebut pada video yang lain yang akan saya siapkan dalam satu playlist yang sama bersama dengan video ini. Jadi Anda bisa ikuti terus seri pembelajaran ini. Oke, saya pikir cukup sekian dulu diskusi kita terkait dengan descriptive text atau teks deskriptif. Selamat mencoba di rumah. Sampai ketemu lagi pada topik-topik selanjutnya dan ciao.